Tidak ada yang lebih sunyi daripada menjadi istri yang masih dianggap ada, tapi tak pernah benar-benar dipedulikan. Itu kalimat yang selalu terngiang di kepalaku setiap malam ketika aku menunggu suamiku pulang. Pulang yang semakin lama makin jarang terjadi, seakan rumah ini sudah bukan lagi tempatnya kembali. Di rumah ini, kesepianku tumbuh seperti monster. Perlahan. Diam. Tapi memakan perasaanku hidup-hidup. Dan saat aku berada di titik paling rapuh, seseorang yang tak pernah kuduga justru masuk ke dalam celah itu. Seseorang yang seharusnya menjadi keluarga. Seseorang yang seharusnya menjaga jarak. Adik suamiku. Bukan karena aku menginginkannya. Bukan karena ia menggoda. Tapi karena ia memberikan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Perhatian, kepedulian, dan keberadaan yang sebenarnya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah kehampaan berubah menjadi persimpangan. Tentang pilihan yang harus kuambil. Dan tentang perasaan yang seharusnya tidak pernah muncul. Namun tak bisa kuingkari. Sebelum kamu masuk lebih dalam ke cerita ini, pastikan untuk subscribe, follow, dan like agar kamu nggak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Dan seperti biasa, doakan agar cerita ini membawa kebaikan, pelajaran, dan hikmah untuk kita semua. Karena di balik setiap kisah, ada hati yang sedang belajar menjadi lebih kuat. Rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Ada suara jam dinding yang berdetak pelan. Ada bunyi angin malam yang sesekali menyelinap melalui sela jendela. Ada gemerincing sendok yang tertinggal di cangkir yang belum ia cuci. Suara-suara kecil yang seharusnya menenangkan. Tapi sejak beberapa bulan terakhir terasa seperti pengingat bahwa ia sendirian. Dan kesendirian itu bukan yang diinginkan. Ia duduk di sofa ruang tamu sambil memeluk bantal kecil. Di hadapannya, televisi menyala namun tidak benar-benar ia tonton. Suaminya, lelaki yang dulu selalu menemaninya menyambut malam, kembali pulang terlambat. Mungkin kembali tidak pulang sama sekali. Sudah 3 hari terakhir lelaki itu pulang lewat tengah malam, lalu berangkat sebelum matahari menyapa. Aku cuma capek kerja. Banyak deadline, katanya. Jawaban yang sama yang sudah ia dengar entah berapa kali. Ia ingin percaya. Ia ingin mengerti. Ia ingin menjadi istri yang pengertian. Tapi menjadi pengertian terlalu lama kadang terasa seperti membiarkan dirinya merasa tidak penting. Satu hal yang jarang ia akui pada siapapun adalah ini. Kesepian bisa menyakitkan bahkan ketika kamu masih punya pasangan. Ia menatap ponselnya. Chat terakhir dari suaminya hanya pesan singkat. Nanti pulang malam. Jangan tunggu. Ia tertawa pahit. Seolah-olah aku masih punya pilihan selain menunggu, gumamnya. Jam menunjukkan pukul 21.45. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Tetapi justru semakin terasa ada kekosongan yang menganga di dadanya. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa seperti ruang besar tanpa makna. Ada foto-foto pernikahan yang tetap tersenyum di dinding, tapi tidak mampu membuat hatinya hangat lagi. Ada selimut di sofa yang dulu sering mereka rebutkan, tapi kini hanya menjadi hiasan tak terpakai. Ia bangkit dari sofa dan berjalan ke dapur. Membuka kulkas, menutupnya lagi. Ia tidak lapar. Ia hanya butuh sesuatu untuk dilakukan agar pikirannya tidak berlarut dalam rasa yang sulit dijelaskan. Ketika ia kembali duduk, ponselnya bergetar. Bukan suaminya. Nama di layar membuat dadanya sedikit menghangat, meski ia sendiri tidak mengerti kenapa. Aditya. Adik suaminya. Ia membuka pesan itu. Aditya. Kak, udah makan? Pertanyaan sederhana. Tapi perhatian kecil itu membuat hatinya menyentuh sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Peduli. Ia mengetik pelan. Belum. Gak lapar. Balasan dari Aditya datang cepat.
Gara-gara abang belum pulang ya? Ia menelan ludah. Betapa mudahnya anak itu membaca perasaannya. Namun Aditya selalu begitu. Hangat, peka, tidak menghakimi. Ia tidak membalas. Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini pesan suaranya. Suara Aditya terdengar lembut namun tegas. Kak, kalau kakak butuh teman ngobrol, bilang aja. Aku nggak mau kakak sendirian terus. Nggak baik buat hati. Ia terdiam lama setelah mendengarnya. Tidak biasanya seseorang berbicara begitu padanya. Suaminya sendiri sudah lama tidak menanyakan kabarnya dengan perhatian seperti itu. Tapi ia tidak boleh membiarkan pikirannya melayang. Ia menarik napas panjang, lalu mengetik. Maksih, aku baik-baik aja. Cuma capek. Aditya membalas dengan emoji senyum kecil. Tidak memaksa. Tidak berlebihan. Sekadarnya. Namun cukup untuk membuat hatinya terasa tidak selingkuh dari kesepian. Ia menutup ponselnya, memeluk lutut, dan menenggelamkan wajahnya. Malam semakin larut. Suaminya tidak memberi kabar apapun lagi. Dalam keheningan, ia bertanya pada dirinya sendiri. Sejak kapan aku merasa sendirian seperti ini? Ia mengingat masa-masa awal pernikahan mereka. Waktu di mana suaminya sering pulang membawa makanan favoritnya. Waktu di mana mereka duduk bercerita hingga larut malam. Waktu di mana ia tidak pernah merasa perlu mengisi kesunyian dengan aktivitas apapun, karena kehadiran suaminya sudah cukup. Namun kini semuanya berubah. Tidak ada lagi obrolan ringan. Tidak ada lagi makan malam bersama. Tidak ada lagi waktu berdua. Suaminya masih bilang cinta. Tapi apa arti cinta kalau hanya tinggal kata? Ia menatap pintu rumah. Setiap kali ia menunggu, ia berharap handle pintu bergerak, berharap langkah kaki yang familiar datang menghampiri. Tapi malam itu pintu tetap diam. Ketika jam menunjukkan pukul 23.30, ia akhirnya menyerah. Ia berdiri, mematikan televisi, dan merapikan sofa. Langkahnya pelan menuju kamar, seakan tubuhnya membawa beban yang tidak terlihat. Ia menyibakkan selimut dan berbaring. Lampu kamar ia biarkan menyala. Rasanya lebih menenangkan dibanding tidur dalam gelap, sendirian. Ponselnya bergetar lagi. Aditya. Kak, kalau nanti kakak nggak bisa tidur, telepon aja. Aku masih bangun. Ia tidak membalas. Ia hanya menatap pesan itu lama. Ada rasa hangat. Ada rasa bersalah. Ada rasa bingung. Ia bukan ingin menggantungkan dirinya pada adik suaminya. Tidak pernah ada niat ke arah sana. Aditya hanya orang yang kebetulan hadir ketika ia merasa seperti tenggelam. Tetapi ia tahu satu hal. Perhatian sekecil apapun bisa terasa besar ketika hati sedang kosong. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Namun suara Aditya dalam pesan suara tadi terngiang kembali. Aku nggak mau kakak sendirian terus. Nggak baik buat hati. Ia membuka mata. Benar. Tidak baik untuk hati. Tapi apa pilihannya? Sementara lelaki yang seharusnya mengisi hatinya justru membiarkan ruang itu kosong tanpa peduli bagaimana ia mengisinya. Malam itu ia tertidur dengan wajah menghadap dinding. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata selamat malam. Tidak ada kehangatan. Hanya sepi yang semakin hari semakin menjadi tamu tetap di rumah itu. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu satu hal. Jika kesepian ini dibiarkan, ia akan mencari cahaya dari manapun, bahkan dari tempat yang seharusnya tidak ia lihat. Dan ia belum tahu bahwa malam itu adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekadar kesendirian. Hujan turun deras ketika sore itu Laras sedang memindahkan pakaian dari mesin cuci ke jemuran. Langit kelabu, suara air memukul genteng,
dan udara dingin membuat rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia menghela napas sambil melirik ponselnya. Tak ada pesan dari Raka. Lagi-lagi, ia sudah terbiasa. Tapi terbiasa bukan berarti tidak merasa apa-apa. Saat ia hendak menutup pintu samping, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Laras mengira kurir paket. Namun suara langkah itu terlalu familiar. "Mbak?" panggil seseorang dari teras. Laras berhenti sejenak. Lalu tersenyum kecil saat mengenali suara itu. "Dimas? Kok kamu kesini?" Dimas, adik lelaki suaminya, berdiri di depan pintu sambil memegang 2 tas belanja besar. Wajahnya basah oleh rintik hujan, tapi senyumnya tetap ramah. Ia tampak seperti seseorang yang terbiasa datang tanpa meminta izin, namun justru membawa kenyamanan. "Aku lewat tadi, terus kepikiran buat mampir. Lihat rumah gelap, aku kira Mbak sakit." Tatapannya menyusuri ruangan. "Mbak sendirian lagi?" Laras mengangguk sambil menyeka tangannya dengan handuk kecil. "Raka lembur lagi." Dimas tidak berkomentar, hanya menghela napas pendek, seakan sudah terlalu sering mendengar alasan itu dari kakaknya sendiri. Ia menaruh belanjaan di meja makan, lalu membuka satu persatu tanpa menunggu arahan. Ada buah, sayur, sama bahan buat masak. "Mbak udah makan belum?" Laras tertawa kecil, suara tawa yang sudah lama tidak keluar dari dirinya. "Kamu datang-datang langsung bawa bahan masak gini. Emang kamu mau numpang makan?" Dimas menatapnya sambil mengangkat alis. "Kalau Mbak mau, aku yang masak." Laras mengerjap, sedikit kaget. "Kamu bisa masak?" "Sedikit." Ia mengangkat bahu rendah hati. Meski dari caranya mengatur bahan, jelas ia lebih dari sekadar sedikit. Keheningan yang nyaman mengisi ruangan. Hanya suara hujan dan denting alat dapur yang terdengar. Laras memperhatikan punggung Dimas. Usia memang terpaut beberapa tahun lebih muda, tapi cara ia bergerak penuh ketenangan dan keyakinan. Beda sekali dengan sikapnya yang ceria ketika bersama keluarga besar. Di depan Laras, ia seperti versi yang lebih dewasa. "Dimas," panggilnya pelan. "Kamu nggak ada urusan lain? Kok sempat kesini?" Dimas berhenti memotong wortel sejenak. Ia menoleh. "Mbak kelihatan capek." "Aku cuma khawatir." Kata itu, khawatir, terdengar jujur, tidak dibuat-buat. Bukan tatapan menggoda, bukan sikap melewati batas. Hanya perhatian. Justru perhatian itulah yang menampar hati Laras pelan-pelan. Sudah lama ada orang memperhatikannya seperti itu? Ia menunduk, berpura-pura sibuk merapikan kain meja. Setelah beberapa menit, aroma sup sayur hangat memenuhi rumah. Laras duduk di meja makan, sementara Dimas menyendokkan mangkuk pertama untuknya. Sikapnya sopan, namun ada sentuhan lembut dalam setiap gerakannya, seolah ia benar-benar ingin memastikan Laras nyaman. "Cobain, Mbak. Jangan-jangan rasanya cuma lumayan." Laras meniup sedikit, lalu mencicipi. Matanya membesar. "Enak, Masya Allah. Kamu belajar dari mana sih?" Dimas tertawa kecil. "YouTube, Mbak. Kakakmu kan gak pernah di rumah, jadi yang ngajarin ya internet." Ucapan itu membuat Laras terdiam sejenak. Bukan karena ia sakit hati, tapi karena ia merasa dipahami. Tidak ada tuntutan. Tidak ada menyalahkan. Hanya seseorang yang mengerti posisi mereka berdua. Dimas duduk di seberangnya sambil mengamati reaksinya. "Mbak, aku tahu Raka kerja keras buat Mbak. Tapi..." Dia berhenti, seakan memilih kata yang paling aman. "Tapi bukan berarti Mbak harus melalui semuanya sendirian." Laras menatap mangkuknya,
berusaha menahan gelombang perasaan yang muncul tiba-tiba. Selepas makan, mereka duduk di ruang tamu. Hujan sudah mereda, tapi suara tetesan air masih terdengar seperti melodi lembut. Dimas memperbaiki lampu kecil di sudut ruangan yang sudah mati sejak lama. Sudah dari kemarin mati, Mbak? Tanya Dimas sambil memutar obeng. Iya. Tapi aku nggak ngerti harus gimana. Raka juga belum sempat benerin. Dimas menyalakan lampu itu, bersinar kuning hangat, membuat ruangan tampak lebih hidup. Nah, sekarang lebih terang kan? Laras tersenyum. Iya. Terima kasih ya, Mas Dimas. Ia jarang memanggilnya dengan Mas. Tapi entah kenapa, malam itu kata itu keluar begitu saja. Dan Dimas berhenti sebentar. Hanya 1 detik. Namun cukup untuk Laras tahu ia merasakan sesuatu. Sebelum suasananya berubah aneh, Dimas bangkit berdiri. Kalau Mbak butuh apa-apa, bilang aja. Jangan menanggung semuanya sendirian. Laras mengangguk pelan. Ada sesuatu di dadanya. Hangat, tetapi juga membuatnya takut. Saat Dimas pulang, ia menatap Laras sebelum melangkah ke motor. Tatapan itu tidak sembarangan. Ada kepedulian, ada hormat, ada batas yang tidak ia sentuh, tapi dekat sekali. Jaga diri, Mbak. Jangan terlalu banyak mikir. Laras menelan ludah. Kamu juga. Dimas tersenyum kecil. Kalau Mbak butuh teman ngobrol, aku ada. Setelah motor itu menjauh, Laras menutup pintu dan berdiri lama di baliknya. Rumah yang tadi terasa hangat tiba-tiba kembali sunyi. Tetapi kali ini, sunyinya tidak kosong. Ada sesuatu yang tertinggal. Bukan pria lain. Bukan perasaan terlarang. Tapi perhatian. Ketulusan. Kehangatan seseorang yang tak pernah ia duga akan menjadi tempatnya bersandar ketika ia rapuh. Dan itu membuat Laras semakin bingung. Kenapa harus kamu, Dimas? Gumamnya, menatap lampu kecil yang kini menyala hangat. Ia tidak tahu bahwa malam ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Dan lebih sulit untuk disangkal. Pagi itu matahari bersinar cerah. Tetapi hati Laras terasa berat. Setelah kejadian malam sebelumnya, pikirannya penuh oleh banyak hal yang belum sempat ia rangkai. Bukan hanya karena kunjungan Dimas, tapi karena perasaan hangat aneh yang muncul setelahnya. Perasaan yang tidak seharusnya ada. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah. Namun sesekali pandangannya melayang ke lampu kecil di sudut ruangan, yang kini bersinar terang berkat tangan Dimas. Kenapa aku mengingatnya terus? Bisiknya pada diri sendiri. Hatinya berdebar tanpa alasan, dan itu membuatnya kesal. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Dimas. Biasanya ia beberapa kali mengirim pesan singkat menanyakan keadaan atau sekadar menyapa, tapi kali ini tidak ada satupun. Justru hal itu membuat Laras semakin gelisah. Apakah aku salah memberi respons kemarin? Apakah Dimas merasa tidak enak? Pertanyaan-pertanyaan itu menumpuk. Ironisnya, Raka, suaminya, justru menghubungi lebih sering daripada biasanya, meski hanya sekadar. Maaf ya, aku lembur lagi. Jangan tidur larut, kamu nanti sakit. Laras membalas singkat. Tidak ada energi untuk berbincang panjang. Justru perhatian dari Raka, yang biasanya ia rindukan, kini terasa hambar karena batinnya sedang kacau oleh hal lain yang tak semestinya. Siang itu, setelah merapikan rumah, Laras duduk di taman kompleks. Ia sering ke sana untuk mencari udara segar. Tempat itu cukup sepi. Hanya ada beberapa anak bermain dan ibu-ibu yang mengawasi dari bangku. Laras memilih duduk di bawah pohon ketapang besar, membiarkan angin sepal-sepal menyentuh wajahnya. Kelihatan murung. Suara itu membuatnya terhenyak. Ketika ia menoleh,
Dimas sudah berdiri di belakangnya. Mengenakan kaos hitam dan celana jeans, rambut sedikit basah seperti baru selesai mencuci motor. Senyumnya tenang. Senyum yang selama ini membuat Laras merasa diperhatikan tanpa dituntut. Dimas? Laras mengatur napas. Kamu kagetin. Dimas duduk di sebelahnya. Tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk merasakan kehadirannya. Kenapa nggak balas pesanku? Pesan apa? Laras mengernyit. Aku kirim 3 kali, 2 hari yang lalu. Laras mengeluarkan ponsel, memeriksa. Ternyata benar, pesan itu masuk, tetapi tidak terbaca. Mungkin ia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Maaf, bukan sengaja. Ia menatap langit, menghindari tatapan Dimas. Aku banyak mikir. Dimas menyandarkan punggung pada bangku. Aku juga. Itu jawaban sederhana, tapi cukup membuat Laras menoleh. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu yang berbeda. Tidak seperti biasanya, tidak sekadar perhatian. Lebih berat, lebih jujur, lebih berbahaya. Laras cepat-cepat mengalihkan pandangan. Aku datang karena aku khawatir, lanjut Dimas. Kemarin kamu kelihatan rapuh. Kamu terlalu memikirkan aku, jawab Laras pelan. Karena kakakku nggak ada buatmu. Kalimat itu menghantam seperti palu. Bukan karena marah, justru karena itu yang selama ini ia rasakan namun enggan akui. Laras meremas ujung jilbabnya. Raka kerja buat kami. Aku mengerti. Aku tahu. Tapi itu nggak menutupi kenyataan kalau kamu kesepian, Mbak. Nada suara Dimas lembut, tapi jernih seperti cermin yang menyingkap hal yang ingin ditutupi. Dan aku. Napasnya berat. Aku nggak bisa pura-pura nggak lihat. Laras menunduk. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia ingin berkata sesuatu, apa saja, tapi lidahnya seperti terkunci. Angin menerbangkan anak rambutnya. Dimas memperhatikan, namun ia menahan tangannya agar tidak menyentuh. Ada jeda panjang, seakan keduanya sadar mereka sedang berdiri di tepi garis tipis. Setelah beberapa menit dalam keheningan, Laras akhirnya berkata, Dimas, kita harus hati-hati. Aku tahu. Kita nggak boleh. Aku juga tahu. Dimas memotong, suara lebih lembut. Makanya aku jaga jarak beberapa hari ini. Itu sebabnya ia tidak menghubungi. Ia mencoba mengambil langkah mundur. Namun matanya, mata yang jujur, mengatakan bahwa ia tidak merasa baik-baik saja saat melakukannya. Kalau aku terlalu sering dekat, aku takut salah paham. Laras mengangguk perlahan. Aku juga. Dimas menoleh cepat, terkejut. Kamu juga. Laras ingin mengambil kata-katanya kembali, tapi sudah terlambat. Ia tidak tega berbohong. Tidak lagi. Ia menarik napas panjang. Aku bingung, Mas Dimas. Bahunya sedikit bergetar. Aku sendirian terlalu lama. Terlalu sering. Dan waktu kamu hadir, aku merasa ada seseorang yang akhirnya melihat aku. Dimas menutup mata sejenak, menahan diri. Ia duduk lebih tegak, menjaga jarak lebih jelas. Kalau gitu, kita harus lebih hati-hati lagi, Mbak. Harus, jawab Laras. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak peduli. Kalimat itu membuat Laras memejamkan mata. Ia tahu. Ia merasakannya. Dan itu justru menambah beban. Beberapa anak berlarian melewati mereka. Tawa mereka memecah suasana tegang, membuat keduanya tersenyum kecil tanpa sengaja. Sejenak, tekanan di dada Laras mereda. Dimas menghela napas panjang.
Aku cuma ingin Mbak bahagia. Itu saja. Bahagia caranya macam-macam, Mas, jawab Laras. Iya. Dimas menatapnya, dalam namun tetap sopan. Dan kalau bahagia itu bukan aku bisa nerima. Laras menunduk, menahan emosi yang campur aduk. Tapi jangan pikir kalau aku nggak peduli, lanjut Dimas. Aku cuma nggak mau bikin keadaan jadi makin rumit. Perkataan itu seperti selimut lembut tetapi juga seperti pisau halus yang menyentuh hati. Laras mengembuskan napas perlahan. Terima kasih, karena kamu tetap menghargai aku. Dimas tersenyum kecil, senyum getir, tapi hangat. Kamu pantas dihargai, Mbak. Langit mulai mendung, tanda hujan akan turun lagi. Dimas bangkit dari bangku. Aku antar Mbak pulang. Tidak usah, aku bisa sendiri. Dimas menggeleng pelan. Aku nggak tega lihat Mbak jalan sendirian pas hujan mulai turun. Laras tidak berusaha membantah lagi. Hatinya terlalu lelah untuk melawan ketulusan itu. Mereka berjalan berdampingan, menjaga jarak tetap aman, tetapi hati mereka justru semakin dekat. Saat tiba di depan rumah, Dimas berkata pelan, mulai sekarang, aku tetap ada. Tapi dengan batas. Laras tersenyum samar. Terima kasih. Dimas membalas senyum itu, lebih lembut daripada sebelumnya. Batas itu mereka buat bersama. Namun keduanya sadar, batas paling kuat sekalipun bisa kabur ketika hati mulai bicara. Dan itulah yang mereka takuti, dan diam-diam mereka rindukan. Hujan turun lagi malam itu. Deras, seperti menumpahkan seluruh langit ke bumi. Laras duduk di tepi ranjang dengan lampu kamar redup. Raka belum pulang, seperti biasa. Pesannya hanya satu kalimat singkat. Maaf, lembur lagi. Tidak ada penjelasan. Tidak ada usaha menenangkan. Tidak ada perhatian yang dulu membuat Laras merasa dicintai. Dulu? Iya. Tapi sekarang semuanya terasa seperti rutinitas tanpa rasa. Laras menatap bayangannya di cermin. Mata sedikit sembab. Ia tidak sedang menangis, tapi juga tidak bahagia. Hanya kosong. Dan di sela kekosongan itu, wajah Dimas muncul di pikirannya. Cara ia menatap, cara ia bicara, cara ia menjaga batas walau tetap peduli. Kenapa perasaanku jadi begini? Ia memegang dadanya pelan, seperti mencoba menenangkan jantung yang gelisah tanpa alasan jelas. Suara hujan mengisi kesunyian kamar. Rumah itu terasa terlalu besar untuk ditempati seorang diri. Pukul 9 malam, listrik tiba-tiba mati karena petir. Rumah langsung gelap gulita. Laras tersentak dan menepuk dadanya. Ya Allah, gumamnya gugup. Ia mencari ponsel untuk menyalakan senter. Lampu tidak kunjung kembali. Suara angin di luar membuat perutnya terasa mual oleh cemas. Ia mencoba menelepon Raka, namun tidak diangkat. 2 kali. 3 kali. Tidak ada respons. Seperti biasa, aku sendirian lagi. Saat itulah terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Bukan keras. Tidak tergesa. Tapi cukup membuat darah Laras berdesir. Siapa? Panggilnya dari balik pintu. Aku, Mbak. Dim. Hembusan napas lega keluar otomatis. Ia membuka pintu perlahan. Dimas berdiri di bawah hujan dengan jaket tipis, rambut basah, dan wajah khawatir. Ia membawa senter kecil di tangan. Mbak nggak apa-apa? Listrik mati di seluruh blok. Bah, baik. Aku cuma kaget. Dimas menyinari ruangan. Aku lewat tadi, lihat rumah Mbak gelap. Aku takut Mbak sendirian. Kata,
Sendirian, itu terasa seperti menyentuh bagian hati Laras yang paling rapuh. Ia menelan ludah. Masuklah, basah itu. Dimas ragu sejenak, ia menjaga batas. Lalu masuk perlahan setelah Laras mempersilakan. Ruangan yang gelap membuat jarak mereka terasa berbeda. Bukan dekat secara fisik, tapi dekat secara kehadiran. Suara napas, detak hujan, semua menambah suasana yang sulit dijelaskan. Aku cek MCB-nya ya, Mbak, ujar Dimas sambil menyorotkan senter. Boleh, Mas. Terima kasih. Dimas berjalan ke ruang samping. Laras mengikutinya, tidak ingin menunggu sendirian. Mereka berdiri agak berdekatan karena gelap, tapi Dimas tetap menjaga jarak tubuh. Lampunya konslet kayaknya. Gumamnya. Ada air masuk dari atap kecil itu. Laras mengerutkan kening. Bahaya nggak? Bahaya kalau Mbak nyalain sendiri. Tapi, biar aku coba atur sampai aman. Ia mulai bekerja dengan hati-hati, memeriksa kabel dan mengeringkan bagian lembab. Laras memegangi senter dengan tangan sedikit gemetar. Entah karena gelap, dingin, atau karena kehadiran Dimas, ia sendiri tidak tahu. Dimas, panggilnya lirih tanpa sadar. Ya, Mbak. Aku? Laras menelan ludah. Aku takut. Dimas berhenti, menoleh. Ada aku di sini. Tenang. Itu kalimat sederhana. Tapi di telinga Laras, rasanya seperti pelukan hangat. Ia memejamkan mata sejenak. Kenapa rasanya aku sering bergantung sama kamu akhir-akhir ini? Dimas menurunkan tangannya perlahan. Mbak, kalau aku jawab jujur, takutnya Mbak tambah bingung. Jawab saja. Dimas menatapnya lama. Gelap membuat sorot matanya lebih dalam. Karena aku hadir. Sementara yang seharusnya hadir, tidak. Laras terdiam. Kata-kata itu menenangkan dan menusuk di waktu yang sama. Setelah beberapa menit, listrik akhirnya menyala kembali. Cahaya putih menerangi ruangan, membuat keduanya sedikit terkejut. Seolah cahaya itu juga menyoroti kedekatan mereka yang tak sengaja. Dimas langsung menjauh satu langkah. Sudah aman, Mbak. Laras tersadar dan mundur sedikit. Makasih banyak, Mas. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana kalau kamu nggak datang. Dimas merapikan jaket basahnya. Aku datang bukan karena ingin menggantikan siapapun. Tapi kamu tetap datang. Dimas mengangguk kecil. Karena aku nggak tega. Laras menggigit bibir. Perasaan bersalah, hangat, dan bingung bercampur jadi satu. Mas Dimas, kita ini gimana? Maksudku, apa kita nggak sedang masuk wilayah berbahaya? Kita memang berbahaya, jawab Dimas tanpa ragu. Tapi kita nggak melakukan apa-apa yang salah. Kita cuma saling peduli. Laras menunduk. Tapi peduli bisa berubah jadi apa saja kalau kita nggak hati-hati. Aku tahu. Dimas mengusap rambutnya yang masih basah. Makanya aku selalu jaga jarak. Tapi jujur, Mbak. Ia menatap Laras lagi, kali ini dengan mata yang tidak bisa berbohong. Semakin aku menjauh, semakin aku mikir kamu sendirian di sini. Itu yang bikin aku balik lagi. Hati Laras melemah. Bagian dirinya ingin menyangkal. Bagian lain, justru berterima kasih. Dimas. Tapi aku nggak akan lewat batas. Potong Dimas tegas. Kakakku keluarga. Mbak juga keluarga. Aku cuma nggak mau kalian retak karena kesepian. Perkataan itu membuat Laras meneteskan air mata, meski hanya sedikit. Kenapa kamu sebaik itu? Dimas tersenyum getir.
Karena kamu selama ini terlalu sering menanggung semuanya sendiri. Mereka berdiri dalam keheningan. Hanya tetesan air dari jaket Dimas yang menetes ke lantai. Saat suasana mulai terasa terlalu emosional, Dimas mengambil langkah mundur. Aku pulang dulu, Mbak. Hujannya juga sudah reda. Laras mengangguk pelan, mengusap matanya cepat-cepat. Hati-hati di jalan. Saat hendak keluar, Dimas berhenti di ambang pintu dan berkata tanpa menoleh. Kalau Mbak butuh sesuatu, cukup bilang. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku ada. Laras menggenggam dadanya. Kata-kata itu lembut, aman, tidak melewati batas. Namun cukup menggetarkan hati yang sudah lama tak diperhatikan. Saat pintu tertutup, rumah itu kembali sunyi. Tapi kali ini, kesepiannya berbeda. Laras sadar, ia mulai bergantung pada seseorang yang tidak seharusnya. Dan batas yang mereka buat, semakin sulit untuk dipertahankan. Hari berganti minggu. Musim hujan perlahan mereda, menyisakan udara dingin yang lembab di pagi hari. Laras bangun dengan kepala berat dan hati penuh resah. Peristiwa demi peristiwa yang ia lalui bersama Dimas membuat pikirannya penuh kabut. Dimas selalu hadir tepat ketika ia membutuhkan seseorang. Memberikan kehangatan, tanpa menyentuh. Memberi perhatian, tanpa meminta balasan. Menjaga batas, meski hatinya sendiri tampak melemah. Dan di satu sisi, Raka, suaminya, terus tenggelam dalam pekerjaannya. Semakin jauh secara emosi, semakin jarang pulang secara raga. Terakhir kali mereka berbicara serius, Laras bahkan tidak ingat. Pernikahan mereka seperti rumah tua yang masih berdiri, tapi retakan kecil mulai terlihat, dan selama ini, hanya Laras yang berusaha menutupinya sendirian. Siang itu, Laras berada di dapur, menyiapkan makanan sederhana. Suasana rumah hening, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak lambat. Ia memandang bahan masakan dengan pandangan kosong, pikirannya jauh melayang entah kemana. Ia tidak mendengar suara motor di depan rumah, juga tidak sadar ketika pintu terbuka pelan. Mbak! Suara itu, suara yang selama beberapa waktu terakhir selalu menimbulkan gejolak batin. Laras menoleh. Dimas berdiri di depan pintu, wajahnya tampak lebih letih dari biasanya. Mas Dimas, kamu kenapa? Dimas masuk, menaruh helmnya di meja. Ia tidak tersenyum seperti biasanya. Matanya tampak serius, seakan sudah memikirkan sesuatu sejak lama. Aku mau bicara. Kalimat itu membuat Laras berhenti memotong sayur. Ada rasa tidak nyaman di dadanya. Bicara apa? Dimas tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke ruang tamu, duduk, dan menunggu Laras ikut duduk di depannya. Suasana hening. Tidak ada hujan atau petir malam ini, hanya keheningan yang justru lebih menakutkan. Laras. Ia memanggil tanpa menyebut, Mbak. Pertama kalinya. Itu saja sudah cukup membuat jantung Laras berdenyut keras. Aku pikir banyak selama beberapa hari ini. Lanjutnya, tentang kita, dan tentang kakakku. Laras menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. Aku juga. Aku sayang sama kamu. Dimas mengatakannya tanpa jeda. Jujur. Tegas. Tapi tidak ada nada menuntut. Laras terkejut, namun tidak bisa menyangkal. Kata itu mengguncang seluruh perasaannya. Jangan salah paham, bukan sayang yang melewati batas. Tapi aku benar-benar peduli sama kamu. Cara kamu ngurus rumah sendirian. Cara kamu bertahan meski ditinggal. Cara kamu tetap kuat meski rapuh. Ia menarik napas panjang. Aku nggak bisa pura-pura nggak merasakan apa-apa lagi. Laras memejamkan mata. Air matanya mengalir pelan,
tanpa suara. "Mas, jangan begini," bisiknya. Dimas menggeleng, suaranya parau. "Justru karena aku menghargai kamu, aku harus jujur." Laras menutup mulut dengan tangan. Rasa berdosa, hangat, sakit, dan lega bercampur menjadi satu. Aku tahu perasaanku salah. Aku tahu ini semua tidak boleh terjadi. Dimas menunduk. "Tapi kalau aku terus di dekat kamu, aku nggak yakin aku bisa mempertahankan batas yang kita buat." Laras merasakan sesuatu retak dalam dirinya. "Jadi, kamu mau menjauh?" Suara Laras hampir tidak terdengar. "Untuk kebaikan kita semua." Dimas memaksakan senyum yang tidak sampai ke mata. "Dan untuk menjaga kakakku, menjaga kamu, dan menjaga diriku sendiri." Suasana seketika terasa sesak. Laras merasakan napasnya pendek, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. "Kenapa harus kamu yang pergi, Mas?" Air mata mengalir lagi. "Kenapa bukan Raka yang mencoba hadir?" Dimas menghela napas. "Karena aku bukan suamimu, Laras. Dan itu alasan paling besar kenapa aku harus pergi." Laras terisak kecil. Bukan karena cinta terlarang, bukan karena kehilangan pria lain, tapi karena kehilangan seseorang yang benar-benar hadir ketika ia rapuh. "Laras?" Dimas mendekat, namun tetap menjaga jarak aman. "Tenang. Aku nggak menghilang selamanya. Aku cuma menjauh dulu. Biar kamu bisa fokus membenahi rumah tangga kamu." Laras menatapnya dengan mata merah. "Kalau aku gagal membenahinya?" "Pernikahan itu nggak selalu tentang sempurna atau gagal," jawab Dimas lembut. "Tapi kamu harus memberi dirimu kesempatan untuk memperbaikinya, tanpa aku di tengah." Itu yang membuat Laras tersadar, Dimas sejak awal tidak pernah mencoba menggantikan posisi siapapun. Ia justru berusaha menjaga agar Laras tidak jatuh terlalu dalam. "Aku nggak mau lihat kamu berpikir kamu punya pilihan lain selain memperbaiki apa yang kamu punya," lanjut Dimas. "Kalau aku ada terus, kamu nggak akan bisa berpikir jernih." Laras menggigit bibir, menahan isak. "Terima kasih, karena kamu menjagaku, bahkan ketika kamu sendiri terluka." Dimas tersenyum tipis. "Sama-sama." Ia berdiri, mengambil helmnya, memasang jaketnya dengan tangan sedikit bergetar. "Dimas," panggil Laras lirih. "Iya." "Kalau suatu hari aku benar-benar bahagia, entah dengan siapa, entah bagaimana, kamu akan baik-baik saja." Dimas menatapnya lama, lama sekali, sebelum akhirnya menjawab, "Aku akan lega." Itu jawaban paling dewasa yang bisa ia berikan. Dan paling menyakitkan untuk didengar. Saat Dimas meninggalkan rumah, suara pintu tertutup pelan seperti menandai berakhirnya sesuatu yang tidak pernah dimulai, tetapi pernah sangat bermakna. Langkah motornya menjauh perlahan, dan rumah kembali hening. Untuk pertama kalinya, Laras merasakan kesunyian yang bukan dari kesepian, tapi dari kehilangan. Namun ia sadar, langkah Dimas pergi bukan untuk mengabaikan, melainkan untuk menyelamatkan dirinya, rasanya, hubungan mereka, dan rumah tangga yang masih bisa diperbaiki. Malam itu, Laras duduk sendirian di ruang tamu. Tidak menangis lagi, tidak juga tersenyum. Ia hanya merenung. Ia melihat lampu kecil yang dulu diperbaiki Dimas. Masih menyala. Masih hangat. Seperti kenangan yang akan ia simpan, bukan untuk dilanjutkan, tetapi untuk mengingat bahwa ia pernah dihargai ketika ia merasa tak terlihat. Ia mengambil ponsel, mengetik pesan untuk suaminya. "Kita perlu bicara. Aku butuh kamu pulang lebih awal besok." Tidak ada kemarahan. Tidak ada tuntutan. Hanya keberanian baru.
Keberanian yang tumbuh dari seseorang yang akhirnya berani menjaga jarak demi menyelamatkan semuanya.